Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan mengenai Smart Port Haropa. Kelompok kami berisikan 4 orang, yaitu Galileo Bill Pairunan, Angela Yunioli-Sarni, Amelia Caroline, dan Shiril Nurhadi Jatmiko. Haropa Port merupakan gabungan dari 3 pelabuhan, sungai, dan laut utama pada Seine Axis, yaitu Le Havre, Rouen, dan Paris. Pelabuhan ini menempati peringkat kelima di Eropa Utara dan sekaligus menjadi pelabuhan terbesar untuk jalur perdagangan dunia di Prancis. Ada 4 hal yang menjadi dasar otomisasi di Pelabuhan Haropa, antara lain pertama, Open Logistik, yang menjadi superioritas Pelabuhan Haropa untuk menerapkan teknologi termutakhir di pelabuhannya, sehingga hal tersebut berdampak pada pengurangan lead time dan biaya, serta peningkatan kecepatan dan fleksibilitas. Yang kedua, ada Open Business. Dengan menerapkan aspek keberlanjutan yang didukung dengan penggunaan sumber energi baru terbarukan dalam operasional pelabuhannya, dapat menjadi penawaran yang baik bagi para pelanggannya. Yang ketiga, ada open mind, yaitu isu yang menjadi perhatian juga bagi Pelabuhan Haropa dalam mengembangkan bisnis pelabuhannya melalui bantuan orang-orang berbakat serta komunitas yang terdiri dari perusahaan, sekolah, perguruan tinggi, lembaga pengembangan, serta peneliti untuk membentuk web industri yang cerdas. Kemudian yang terakhir adalah open community, dengan mengintegrasikan fungsi pelabuhan dengan industri serta perkotaan sehingga manfaat dari pelabuhan dapat dirasakan tidak hanya di pelabuhan, bahkan bagi setiap orang. Ciri digitalisasi Port Haropa yaitu yang pertama ada sistem komunitas pelabuhan S-Wing dan pengelolaan barang berbahaya atau TIMAT. Paket perangkat lunak S-Wing adalah port single window yang digunakan oleh semua komunitas untuk koleksi deklarasi, manajemen, organisasi, perencanaan, dan pelacakan operasional panggilan laut dan sungai. Seluruh informasi tersebut berkoordinasi dengan semua operasi dan peristiwa yang terkait dengan panggilan. Scalable dan mudah beradaptasi dengan lingkungan pelabuhan serta meningkatkan kinerja transit pelabuhan kapal. Kemudian sedang TIMAT adalah CPHG atau Platform Pemrosesan Barang Berbahaya terkomputerisasi pertama di Eropa untuk mengelola dan memantau 100% barang berbahaya yang didematerialisasi. Kemudian ada sistem komunitas Cargo S1 yang memuat informasi berupa pengumuman seperti manifest, pemesanan, bill of lading, staffing, stripping, pengelolaan peti kemas kosong, dan lainnya. Kemudian ada pergerakan barang seperti barang masuk, keluar, memuat, membongkar, dan lainnya. Kemudian ada otorisasi dari otoritas pelabuhan atau bandara, instansi pemerintah, bea cukai, atau organisasi swasta. Selanjutnya ada izin berupa izin impor atau ekspor, izin khusus, dan lainnya. Dan yang terakhir ada pelacakan dan penelusuran barang secara real time. Selanjutnya, Port Haropa juga bekerja sama dengan Waze dalam mengoptimalkan arus lalu lintas saat jembatan ditutup. Kemudian juga membangun sistem informasi cerdas untuk melacak pergerakan barang berbahaya, menggunakan big data untuk memantau kualitas udara, kualitas air, dan bahkan polusi suara bawah air, dan bekerja dalam kemitraan dengan perusahaan industri pada konsep koneksi 5G. Ciri digitalisasi selanjutnya yaitu Smart at Green Port. Tujuannya adalah menjadikan transisi energi dan ekologi sebagai keunggulan kompetitif dari Haropa Port. Aksi yang telah dilakukan yaitu Synergip, yaitu federasi industri lokal yakni berupa pengembangan bisnis yang inovatif seperti pasokan listrik, jaringan pintar, 5G, dan pemanas kolektif. Kemudian ada turbin angin lepas pantai yang bekerja sama dengan Siemens Gamesa. Selanjutnya adalah lab udara yang memantau kualitas udara yang bekerja sama dengan Atmo Normandi. Selanjutnya ada platform Big Data Maritim yang bekerja sama dengan Sinai yang berisi analisis data untuk memprediksi perkiraan waktu kedatangan, memilih rencana rute terbaik, memprediksi konsumsi, dan lainnya. Dan juga berfungsi meningkatkan efisiensi value chain, seperti menghemat waktu dan uang, mengurangi dampak pada lingkungan, kemudian juga memonitor kualitas udara, kualitas air, dampak kebisingan udara, dampak kebisingan bawah air, dan dampak terhadap kehidupan laut. Lalu Smart and Green Port di Haropa yang didukung dengan penggunaan kren otomatis pada terminal kontainernya, yaitu Automated Stacking Crane atau ASC, untuk proses loading serta unloading kargo dari kapal ke kontainer yard, begitu pula sebaliknya. Kemudian digunakan pula straddle carrier otomatis untuk pengangkutan serta penurunan kontainer ke atas angkutan darat yang digunakan di hinterland. Berikut kita masuk pada dampak penerapan teknologi pada pelabuhan Le Havre Haropa dalam konteks ekonomi dan industri. Pertama, menurut International Port Community System Association,
2020 menyebutkan bahwa Pelabuhan Le Havre Haropa merupakan pelabuhan nomor 1 Prancis dan merupakan pelabuhan klaster industri utama di Prancis. Hal itu pun ditunjang dengan letak Pelabuhan Le Havre yaitu di Muara Seine, dan juga berdasarkan informasi dikatakan bahwa 2/3 dari kontainer ekspor maupun impor ditangani di pelabuhan ini. Dengan informasi tersebut kita tahu bahwa Pelabuhan Le Havre merupakan pelabuhan yang sangat penting bagi Prancis. Menurut informasi juga bahwa Pelabuhan Le Havre menangani minyak mentah, kendaraan, break bulk, kontainer, penumpang, serta kapal pesiar. Oleh sebab itu pelabuhan ini sangat ramai. Kemudian menurut Sinai Maritime Data Solution, Pelabuhan Le Havre merupakan pelabuhan strategis untuk perdagangan luar negeri. Selain itu, Pelabuhan Le Havre merupakan situs warisan UNESCO dan diukur dari segi tonase, Pelabuhan Le Havre Haropa merupakan terbesar di Eropa Utara. Berdasarkan keterangan dari 2 referensi tadi dapat disimpulkan letak geografis dari Pelabuhan Le Havre Haropa adalah letak yang sangat strategis untuk pelabuhan Prancis maupun negara Eropa lainnya karena semuanya bergantung pada Pelabuhan Le Havre Haropa. Ketika dibuat optimalisasi dengan cara penerapan teknologi di Pelabuhan Le Havre Haropa menjadi smart port, maka hal tersebut akan berbuah hasil yang sangat positif untuk ekonomi dan industri karena dari segi efisiensi waktu pasti akan lebih baik, tingkat human error pasti akan menurun, arus supply chain akan lebih cepat dan tepat, juga pasti akan mengundang para pengusaha serta wisatawan karena terjadinya kemudahan dari segi teknologi, dan dampak akhirnya pasti adalah ekonomi negara Prancis akan terus naik ke arah positif. Berikut merupakan referensi yang dipakai dalam penelitian ini. Sekian video presentasi dari kelompok 14, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.